Tapi setidaknya ya memang ya kita harus bisa feeling aja gitu ya, kayak Peko atau Marquez yang ini mah kayaknya gak hujan dah gitu. Jadi mereka terusin aja gitu. Dan pada akhirnya waktu itu kalau nggak salah Marquez justru yang jadi juara podium satunya gitu ya. Karena ketika hujan dia ngambil kesempatan, dia salip semua gitu ya itu rider-rider yang di depannya. Dan itulah rider yang memang harus rider itu memang harus bisa mengambil keuntungan di saat posisi hujan seperti itu. Peko juga seperti itu. Peko ketika balapan hujan dia juga justru ketika sama Martin di mau perebutan juara dunia terakhir tuh ya di Thailand atau di mana terlupa, dia bisa kencang dan bisa jadi podium satu. Padahal Peko ini terkenalnya kadang hujan tuh dia kurang bisa itunya, tapi ternyata dia bisa membuktikan bahwa dia juga berpengalaman dan dia juga belajar terus dan akhirnya dia bisa menjuarai podium satu walaupun hujan. Selanjutnya juga pembalap seperti Peko juga harus bisa menghadapi cuaca yang berubah tiba-tiba, seperti dia yang berubah dan menghilang seperti diculik alien gitu. Dia di pembalap itu harus bisa mengambil keuntungan atau mengambil resiko ketika hujan, dan dia harus berani gitu ya ketika cuaca berubah. Apakah tepat untuk mengganti ban, untuk mengganti motor, ataupun lanjut dan mengambil resiko gitu ya. Dan tapi biasanya sih ya itu feeling 50-50 antara hujan atau tidak. Dan ketika perubahan cuaca terjadi, itu harus bisa mengambil keputusan. Kalau bisa yang secepat-cepatnya, kalau misalnya hujannya besar gitu ya, harus mengganti motor dengan cepat, dan itu akan menjadi keuntungan yang besar bagi pembalap seperti Peko dan yang lainnya. Harus bisa memahami cuaca seperti itu ya, jangan hujan terus gitu ya. terus balapan ya pada akhirnya malah tergelincir dan jatuh. Tapi ada memang yang kalau hoki mah gitu ya, kalau hoki banget mah gitu, walaupun hujan diterusin, akhirnya dia akhirnya bisa juara karena ya mengambil resiko gitu ya. Karena yang lainnya kan kalau ganti motor kan memang agak lama gitu ya, dan itu ketinggalan. Dan ya tapi kalau misalnya nggak hoki-hoki banget ya jatuh ataupun ya disalip sama yang ganti ban kering seperti itu. Peko juga memang bisa mengambil situasi ketika cuacanya berubah gitu ya. Ketika waktu itu Peko mengambil keputusan untuk terus lanjut, padahal Martin udah ke pedok, dia malah nengok gitu ya, kok nggak pada ganti ini orang-orang gitu ya, padahal kok gua sendiri gitu. Dan akhirnya Peko itu berhasil walaupun dia emang podium 2 ya setelah Marquez kalau nggak salah. Dan itu keputusan yang tepat. Kalau misalnya dia ikut-ikutan Martin ke pedok ngambil motor dan akhirnya hujan tidak mengguyur besar gitu ya, itu akan menjadi kerugian yang besar, apalagi sedang kejar-kejaran poin untuk merebutkan juara dunia seperti itu kan. Jadi ya itu Peko ini memang dia sudah pengalaman dan bisa mengambil keputusan yang tepat ketika hujan terjadi ataupun hujan ke kering ke hujan gitu ya. Tentunya juga ini didukung dengan setup motor Ducati yang memang sangat luar biasa. Bahkan di berbagai kondisi lintasan Ducati sudah bisa menyiapkan motor A, B gitu yang itu sangat langsung. Jadi ban sudah diganti dan itu setupnya tidak perlu repot-repot karena Ducati sudah pengalaman dan sudah tahu. Pada akhirnya ya tinggal ganti motor dan bisa akselerasi lagi gitu. Dan itu memang sekarang yang nomor 1 di Ducati ya, yang mendominasi di di musim-musim ini, karena memang setup motornya yang terbaik, kecepatan, traksi, pembalapnya, apalagi sekarang ada Peko sama Marquez. Jelas ini menjadi keuntungan yang besar bagi Ducati yang memang sulit untuk dikalahkan untuk pabrikan-pabrikan setahun 2022, 2023, 2024 belum ada yang bisa rider dari Aprilia atau KTM atau apalagi Honda yang bapuk atau Yamaha gitu. Itu masih jauh untuk menandingi kecepatan motor Ducati ya gitu. Jadi ya mau gimana gitu ya, itu sudah ya ganti dominasi. Dulu mah Honda yang mendominasi Marquez, sekarang gantian dulu gitu ya. Jadi jangan dia mulu gantian gitu Ducati gitu. Juga ini Ducati memang sudah tahu ya tentang kontrol traksi gitu ya, elektronik juga di motornya yang bisa membuat pembalap itu lebih cepat dan
performanya ini lebih kencang gitu ya, karena memang ini Ducati kan memang insinyurnya kan Gigi Dalinya gitu kan, dia sudah tahu setup apa namanya elektronik atau hal-hal yang apa menjaga traksi ban seperti apa, sasisnya atau bagian komponen motornya yang bisa menjaga performa dari motor tersebut supaya jadi motor ini dipakai oleh pembalap manapun tuh bisa cocok gitu ya, tidak seperti Honda yang ternyata motor Honda ini hanya cocok untuk dipakai untuk Marquez saja. Kalau dipakai oleh rider lainnya nih kayak ya gitu, nggak bisa balap mereka, nggak tahu. Padahal pembalapnya bagus, tapi motornya bapuk gitu, motornya jelek gitu. Jadi ya seperti itu resiko yang harus Honda ini emang tertinggal kereta, dia ketinggalan kereta. Jadi harus berbenah dan ya itu prosesnya akan sangat panjang seperti itu. Jelas selanjutnya memang Pecco ini mentalitasnya kuat, dia bisa mempertahankan tekanan ketika situasi berubah-ubah, ketika situasi cuaca berubah-ubah. Jadi mental juga harus kuat seperti baja gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak tekanan apalagi ketika perebutan juara dunia, Pecco ini memang bisa mengolah mentalnya, dan dia mentalnya kuat untuk tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari media atau dari rivalnya yang bisa membuat dia buyar konsentrasinya dan dia bisa gagal balapan dan maksudnya bisa gagal mendapatkan poin. Itulah bagaimana Pecco ini memang rider di juara dunia itu mentalnya harus benar-benar terjaga dan dia bisa tahan banting dengan tekanan yang bertubi-tubi datang kepada dirinya. Dan harus memang rider calon juara dunia ada seperti Pecco ini, calon rider pembalap top seperti Pecco itu memang harus bisa menjaga keyakinan diri sendiri untuk menghadapi tantangan. Contohnya seperti rivalnya yang mungkin banyak omong gitu ya, atau yang menebal sewor, ataupun kondisi track yang mungkin dia dulunya ketika memang Pecco ini kan ketika waktu itu di mana, di Mandalika atau di mana itu ya, di sprint race kan dia sering jatuh ya, dan ketika ketika Pecco jatuh misalnya di sektor berapa, lintasan di tikungan berapa, dia bisa belajar dari kesalahannya apa yang membuat dia ini jatuh gitu ya. Apakah dia terlalu menikung ataukah dia terlalu awal menikung ketika terlalu awal mengerem ketika akan menikung, ataupun seperti apa. Jadi ketika sampai di lintasan itu lagi, ketika sampai di momen mimpi buruknya yang mungkin selalu terbayang sama Pecco, dia bisa dia waktu itu bisa menyalip Martin di track, di lintasan, di tikungan yang dia jatuh. Itulah juara dunia itu seperti itu, harus bisa bangkit dari trauma ataupun track, lintasan yang membuat dia jatuh seperti itu. Jadi jangan ngedown gitu. Jadi harus bisa memperbaiki. Justru Pecco juga malah bisa menyalip Martin di track lintasan yang sama ketika dia jatuh di Mandalika atau di mana tuh lupa ya. Tapi jelas itu merupakan kelebihan jadi seorang juara dunia seperti Pecco yang sudah dua kali ya di tahap MotoGP ini kan 2 kali kalau nggak salah ya. Jadi itulah harus bisa. Jadi jangan terus jatuh aja gitu. Jadi harus bisa bangkit dan memperbaiki keadaan. Dan ini menegaskan memang kesimpulannya adalah memang ini menegaskan kemampuan adaptasi Pecco dari berbagai lintasan. Jadi dia bukan sekedar, kalau kata orang-orang haters, dia cuma seperti robot yang memang sudah cocok dengan Ducati, tapi dia juga punya mental yang kuat, punya pengalaman dan terus belajar dan bisa kuat menanggapi kuat, bisa menahan tekanan dari pihak luar dan dari orang-orang yang tidak suka kepadanya. Daripada itulah calon juara dunia itu seperti itu. Jadi harus bisa adaptasi dan juga bermental. Jadi bukan cuma sekedar bisa berbagai lintasan, tapi mahir dalam mengelola tekanan mental gitu, dan belajar terus agar bisa menjadi juara dunia. Jelas perlu diberikan apresiasi bahwa memang ya Pecco ini memang seorang juara dunia dan dia bisa adaptasi, dan dia juga murid dari Valentino Rossi, dan prestasinya juga menakjubkan itu ya. Dia udah kalau di main race tuh dia bisa
ya bisa berapa kali balapan. Bahkan kalau misalnya tidak ada sprint race, Peko itu bisa juara dunia terus menerus gitu ya, karena memang ada sprint race. Ya poin itu harus bisa itu konsistensi gitu ya, konsisten gitu, itu perlu untuk menjadi seorang juara dunia. Tapi Peko memang dia harus lebih konsisten lagi di musim 2025, karena 2024 dia gagal karena kurang konsisten di bagian sprint race-nya. Tapi untuk main race dia jangan ditanya lah, dia selalu bisa hampir bisa selalu bisa podium 1. Bagaimana menurut kalian, tentang pendapat kalian tentang Peko Bagnaia? Silahkan berkomentar di bawah seperti apa adaptasi atau performa Peko di berbagai lintasan dia bisa memahami dan menjadi juara dunia. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap video gua yang baru tentang Peko Marquez atau rider lain, atau tentang MotoGP, seputar MotoGP. Oke? Sampai jumpa kembali. Terima kasih bosan-bosan sama gua, karena gua akan selalu membahas MotoGP yang seru-seru. Oke? Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.